Perbincangan yang hangat, saudara, terkait dengan penyerangan kantor polisi di Polsek Ciracas oleh oknum anggota TNI bahwa perbuatan tersebut patut kemudian dipersalahkan dan ada hukuman yang menanti nanti setelah dilakukan penyelidikan. Tapi kemudian ada permasalahan yang harus juga diselesaikan. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Laksamana Muda Purnawirawan, Soleman Ponto, mantan Kepala BAIS Badan Intelijen Strategis TNI. Saya ingin bertanya ke Pak Muradi. Pak Muradi, apa yang kemudian Anda bisa jawab dari apa yang disampaikan oleh Pak Soleman Ponto? Iya, artinya ada 3 hal, Mas Ima. Yang pertama, memang kalau betul apa yang disampaikan Pak Ponto, memang jadi tugas dari pimpinan atasan itu kan terkait dengan Ankum tadi itu kan nggak efektif berjalan. Yang kedua, bahwa ada kemarahan itu tugas dari pimpinan atau komandan untuk memberikan pemahaman yang objektif. Dua disebutkan tadi, pride dan perut. Ya, pride ya, itu dulu waktu zaman, kalau kita baca sejarah ya, zaman perang agama hal yang sama kejadian kok. Tapi problemnya adalah kemudian pimpinan bisa melakukan upaya menjaga supaya mereka tidak beringas liar dan sebagainya. Nah, yang ketiga, Mas Iman, saya setuju bahwa model ini perlu juga problem ini perlu juga kemudian dieksplorasi lebih jauh, karena gini, kalau ini tidak dieksplorasi dengan jauh, maka yang sampaikan Pak Ponto tadi akan berulang. Ada pride dan perut. Buat saya berkali-kali. Apa yang harus diperbaiki, Pak Muradi? Ya, yang pertama sebenarnya kan ini kan ada yang tadi Pak Agus sampaikan, ada akses ekonomi yang bukan dari APBN, yang kemudian waktu pas pemilu pas mereka berbareng-bareng ya, itu kan nggak ada masalah. Dan begitu mereka berpisah ada masalah di situ. Mudah aja gini, Mas Aiman. Katakanlah misalnya APBD Kota Bandung ya, itu untuk polisi 30 miliar, tapi untuk Kodim itu kan cuma 3 miliar. Tapi kan kita kait-kait ada problemnya ada peran tugas yang berbeda. Ini saja sudah jadi masalah sebenarnya dalam konteks misalnya anggaran yang normatif ya. Nah, kebayang kalau anggaran itu nggak normatif, misalnya katakanlah dari akses yang lain-lain. Nah, saya kira ini juga perlu digarisbawahi. Tapi kan anggaran tersebut tidak bisa dijadikan benchmark karena kan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Remunerasi sudah tetap. Yang tadi kemudian Anda garis bawahi bahwa akses-akses di luar APBN yang kemudian tampak secara fisik meskipun remunerasi sama. Iya, itu yang kemudian dianggap sebagai Pak Ponto sebagai perut tadi gitu loh. Perutnya saya kira semua sama. Nah, hanya memang begini. Saya ingin mengatakan bahwa berkali-kali bahwa proses hubungan antara polisi dengan tentara ini kan sudah hampir 6 tahun terakhir baik ya. Ya kan zaman Pak Tito mereka bersama bahkan hari ini diteruskan. Nah, hanya masalahnya adalah kemudian ketika mereka kemudian di atasan nyaman, tadi Pak Ponto jelaskan ada problem yang nggak tersentuh, misalnya soal pangkat sama, kemudian jabatan sama, tapi kok rumahnya beda, kan begitu ya Pak Ponto kira-kira ya. Atau misalnya saya punya jamnya sama, jamnya beda dengan pangkat dan jabatan yang sama, itu kan agak berbeda. Maksud saya ini memang menyangkut soal saya menyebutnya gini, bagaimana kemudian kita sama-sama mendudukan dalam konteks yang lebih normatif. Baik. Sebelum saya ke Pak Agus Wijoyo, terakhir sebagai penutup saya ingin ke Pak Soleman dulu. Pak Soleman, dari apa yang kemudian Anda jabarkan, solusinya seperti apa? Solusinya seperti Pak Agus bilang, mari kita kembalikan dulu kepada undang-undang masing-masing. Undang-undang TNI dan undang-undang Polri. Tidak perlu ada undang-undang baru karena ada undang-undang keamanan negara misalnya. Ada dulu yang ada kita mainkan dengan sebaik-baiknya. Misalkan, kalau TNI hanya boleh ditugaskan di dalam organisasi TNI, maka hal yang sama harus dilaksanakan oleh Polri juga. Lah, bagaimana misalkan sekarang Bulog, kenapa Polri? KPK, Polri. Irjen dari imigrasi, Polri. Mendagri kembali lagi ke Polri. Nah, sebelumnya dari TNI sudah kembali ke sipil. Lah, balik lagi. Nah, ini kan hal-hal yang begini dilihat oleh Tamtama, diterjemahkan di otaknya, keluarkan lain. Kalau kita perwira menerjemahkan, itu memang sudah sesuai dengan pemilihan. Tapi bagi mereka kan, ya itulah akhirnya NKRI tadi itu dengan melihat fakta-fakta seperti itu. Nah, itu kan fakta yang bisa dilihat. Nah, kalau terlihat seperti itu, terjemahannya beda. Itu baru diterjemahkan itu. Nah, kalau diterjemahkan ke turun ke perut, dia bilang lah, kalau di atas sudah seperti begitu, lah pekerjaanku di bawah yang mungkin alam tadi
jaga-jaga tungguin parkir, sekarang itu sudah orang lain ya. Lah kan itu sepele sebenarnya. Tapi kalau yang mereka lihat tidak seperti itu, di bawah juga dia tidak akan menerjemahkan seperti begitu. Jadi jangan kita berpikir seperti perwira, jangan. Ini para Tamtama Bintara punya cara berpikir lain yang beda. Jadi kembalikan ke undang-undang yang kemudian... Kembalikan dulu, dan itu harus serupa. Bukan serupa tapi tak sama. Tapi harus serupa. Kalau satu di dalam, ya dua-duanya di dalam dong. Jangan ada satu keluar, satu di dalam. Kalau dua-dua boleh keluar, ya dua-dua boleh di luar. Baik. Karena itu yang paling mudah dilihat. Itu dulu diatur. Baik. Pak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas, apa yang bisa Anda sampaikan untuk menjadi penutup kita semua bahwa ini ada persoalan jelas memang, lalu kemudian apa yang harus dilakukan meskipun tidak selesai dengan diskusi setengah jam lebih ini, tapi tentu Anda bisa memberikan apa yang kemudian bisa diberikan untuk bangsa Indonesia ini. Silakan Pak Agus. Ya kita kembali kepada pemilu bahwa tidak ada prajurit yang salah. Kalau ada prajurit yang salah, itu adalah karena pimpinan yang salah. Jadi harus dimulai dari pimpinan. Pimpinan harus percaya bahwa sekarang ini kita sudah berubah. Bahwa TNI itu tugasnya pertahanan. Pertahanan itu menghadapi ancaman militer dari luar negeri yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah nasional. Polisi tugasnya itu adalah penegakan hukum dan keamanan ketertiban masyarakat. Ini punya rentetan pengertiannya. Seperti tadi misalnya dari Pemda, polisi lebih besar daripada TNI. Pertama itu adalah keputusan politik. Kita hargai bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menentukan ini adalah keputusan politik, satu. Yang kedua, memang polisi sekarang itu sudah perang melawan kriminalitas. Dan polisi itu ukurannya adalah perbandingan dengan penduduk. Kalau TNI sekarang ini belum perang. Jadi terpulang kepada Kementerian Pertahanan, bagaimana membangun postur TNI, postur pertahanan. Oleh karena itu diadakanlah komponen cadangan sebagai kekuatan pertahanan yang tersimpan di dalam masyarakat. Pimpinan harus percaya dulu sama ini. Kemudian dengan tegas menurunkan kepada anak buahnya prajurit. Bahwa sebetulnya bagaimanapun juga seorang prajurit itu harus patuh kepada hukum. Patuh kepada peraturan perundang-undangan yang dikenakan sama kepada seluruh warga negara. Kepada polisi juga melaksanakan penegakan hukum dan penegakan Kamtibmas. Pak Agus, saya sampaikan apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Soleman, karena harus dijawab juga bahwa kemudian ada peran-peran yang jauh lebih besar. Tadi dikatakan ada KPK, Menteri Dalam Negeri misalnya, Inspektur Jenderal di Kementerian misalnya. Apakah itu kemudian juga harus diperbaiki? Harus diperbaiki. Karena kita tidak bisa untuk menyerahkan TNI, perbaiki dirimu. Polisi, perbaiki dirimu sendiri. Tidak. Semua itu punya majikan. Majikan itu adalah otoritas politik. Ini dua anaknya yang sering bertengkar. Jadi otoritas politiklah yang membuat keputusan politik. Bagaimana itu dikembalikan kepada fungsi masing-masing secara proporsional dan agar mereka menjadi profesional. Jangan ada kebijakan-kebijakan keputusan yang memang bisa dipersepsikan sebagai ketidakseimbangan, ketidakadilan, yang nantinya bisa menumpuk untuk menjadi tumpukan ketidakpuasan secara psikologis. Apabila itu terjadi, tinggal tunggu saja waktunya untuk meledak seperti sekarang ini. Baik, terima kasih Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia. Kemudian ada Pak Laksamana Muda Soleman Ponto, TNI Purnawirawan, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, dan juga pengamat pertahanan dari Universitas Padjadjaran Pak Muradi. Terima kasih Bapak-Bapak atas pandangan yang kemudian diberikan pada malam hari ini yang hangat dan juga bermanfaat. Semoga kita semua bisa tetap menjaga pertahanan, keamanan, ketertiban masyarakat, dan kemudian juga perdamaian di antara kita semua. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak, selamat malam.